Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, atas rahmat Allah, atas izin Allah, saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat sekalian di channel YouTube Pondok Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan penuh manfaat. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, juga melimpahkan rezeki yang barokah dan halal, dan juga semua urusannya, baik urusan duniawi atau urusan akhirat, semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini, dan saya sudah berjanji ingin membagikan dan menghadiahkan amalan pengobatan untuk penyakit sihir atau ketempelan jin, diikutin jin atau disukai jin, dan juga pengobatan untuk membersihkan rumah sekaligus dari sihir atau gangguan jin lainnya, seperti rumah yang penghuninya tidak benar, sering ada gangguan apa di rumah, sering tengkar terus atau apa kejelekan lainnya. Insya Allah dengan amalan pengobatan ini, insya Allah tubuh akan bersih dari semua sihir, juga bersih dari semua gangguan jin, dan juga rumah insya Allah bersih dari semua sihir dan juga gangguan jin. Langsung saja saya ingin teman-teman tahu, sebelum mengamalkan pengobatan ini, teman-teman harus menyediakan air segini buat minum dan untuk disemprotkan di rumah, dan juga bersediakan kertas. Ini kertas yang khusus dibuat layangan kalau dulu. Ini kertas putih polos bening. Ini gampang luntur kalau dibuat air ruqyah. Buat tulisan untuk air ruqyah cepat luntur. Dan juga spidol. Tapi spidol ini bukan spidol biasa, tapi spidol sudah dikosongkan isinya, dibuang isinya, diganti dengan tinta spiritual. Tinta spiritual adalah campuran dari akar zafaron, minyak misik, air mawar, dan pewarna. Itu namanya tinta spiritual. Langsung saja sahabat-sahabat sekalian, tolong disimak tata caranya dan juga tata cara penulisannya. Saya akan langsung praktekkan buat sobat-sobat sekalian. Tolong disimak dengan benar-benar agar tidak salah saat melakukan pengobatan. Tolong buat sobat-sobat sekalian, tolong diperhatikan, tolong disimak supaya tidak salah. Ditulis ke kertas ini, ke kertas polos, kertas layangan. Tapi sebelumnya, sebelumnya wudhu, menghadap kiblat. Terus baca istighfar 100 kali dan sholawat 100 kali. Istighfarnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali, dan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali. Sudah itu membaca Fatihah
pahalanya dihadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, baca Fatihah. Dan kedua, niat baca Fatihah, niat saya baca Fatihah, pahalanya dihadiahkan kepada Syekh Najmus Sakib. Syekh Najmus Sakib ini yang punya faedah. Syekh Najmus Sakib. Al-Fatihah, baca Fatihah. Sesudah selesai, teman-teman langsung nulis ke kertas ini. Cuma saya akan praktekkan ke kertas ini, biar teman-teman tambah jelas. Soalnya kalau yang itu tidak jelas. Ini. Yang ditulis, tolong, ini. Alif, huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, wa, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ini yang ditulis. Dan di bawahnya yang ditulis ayat ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghiza bihimul kufar wa 'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini di surat Fatah, kalau tidak salah ayat 29. Pokoknya ini di surat Fatah. Jadi yang ditulis huruf hijaiyah dari alif sampai ya, terus ayat Muhammadur Rasulullah sampai ke akhir wa ajron azima. Cuma diingat buat teman-teman, nulisnya harus yang benar, pelan-pelan, jangan buru-buru. Soalnya seperti tidak boleh ada coretan sedikit pun, bahkan satu titik pun tidak boleh ada. Jadi kalau ada kekeliruan, jangan dicoret begini, harus ulang lagi dari pertama, dibuang, ditaruh, ulang lagi, gitu. Wa amilus sholihati kayak gini tidak boleh sampai nyambung keliru sumpama. Wa amilus sholihati alif nyambung ke waw, tidak boleh, harus yang benar. Wa amilus, harus pisah begini. Tidak boleh nyambung gini. Jadi kalau ada kekeliruan harus mengulangi lagi tulisannya. Sesudah itu teman-teman menyalakan dupa panjang kayak lidi itu dinyalakan, terus taruh di sini, terus diasapin kira-kira 2 menit gitu. Diasapin sama asapnya dupa. Sudah selesai, langsung balik dibaca. Cara bacanya biasa membaca ini huruf hijaiyahnya dibaca 3 kali, ayatnya dibaca 41 kali. Jadi huruf hijaiyahnya dibaca 3 kali dan ayat Muhammadur Rasulullah dibaca 41 kali. Setiap kali membaca 1 kali harus ditiupkan. Caranya alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra za sin shin sad dad ta wa ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya, tiup itu. Baca lagi alif ba ta sa sampai ya 2, 1 kali lagi alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra za sampai ya 3 kali.
Jadi baca 3 kali, tiupnya 3 kali. Yang ini dibaca 41 kali, 41 kali. Harus dekat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yujibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa 'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Tiup 1 kali. Baca lagi Muhammadur Rasulullah, sudah selesai, tiup lagi, diulangin sampai 40 kali, 41 kali. Jadi dibaca 41 kali, tiupannya juga 41 kali. Harus diingat buat sobat-sobat sekalian, hitungannya tidak boleh sampai lebih atau kurang. Walau 1, umpama cuma kurang 41 cuma nyampenya 40, itu diulang lagi. Atau kelebihan, kelewat sampai 42, tidak boleh, harus pas. Jadi ngambil biji atau tasbih, yang penting harus pas 41, yang alifnya 3, yang ini 4. Pakai jagung gitu, hitung jagungnya 41. Jadi benar-benar harus pas. Sesudah selesai, teman-teman, ini kan yang maksudnya tadi kertas itu di kertas ini kan cuma contoh, kertas yang tipis ini yang terang. Lalu dimasukkan ke dalam air. Bentar ya. Yang ini ya, yang ini cuma contoh. Jadi masukkan ke dalam air. Terus diamkan gitu. Sudah, taruh. Jadi amal dikerjakannya itu jam berapapun, cuma mulai minumnya seumpama bikinnya siang hari, malamnya mau tidur diminum, mau tidur 1 kali, bangun tidur 1 kali, habis duhur 1 kali, jadi 3 kali dalam sehari semalam. Nah gini, ini 5 menit udah luntur, harus sampai luntur tulisannya. 5 menit insya Allah udah luntur, tinggal minum. Habis. Terus juga disemprotkan dalam rumahnya tiap pojokan. Namanya ada pojokan, tiap pojok rumahnya ada berapa pojok, di kamar berapa pojok, di ruang tamu berapa pojokan, disemprot. Beli semprotan yang baru, semprotan untuk mandikan burung, nanti dituangin sedikit, secukupnya untuk nyemprot rumah. Ya, insya Allah dengan amalan ini sobat-sobat sekalian akan sembuh dari sihir atau gangguan jin, dan juga rumahnya juga bersih dari gangguan jin dan sihir. Jadi minumnya 3 kali sehari semalam dalam waktu 3 hari, berarti minumnya 9 kali, 3 kali 3, dan nyemprot rumah 1 kali tiap hari, jam berapapun dalam 3 hari. Jadi semprotannya cuma 3 kali 3 hari, minumnya 3 hari, setiap hari minum 3 kali, berarti kalau di total jumlahnya 9 kali itu. Dan juga ini ilmu pengobatan ini
jariyah dari Syekh An-Najmut Thaqib, karena Allah semata. Jadi bila teman-teman ingin mengamalkan pengobatan ini untuk keluarga, untuk orang lain, atau untuk tetangga, juga harus karena Allah, tanpa memungut biaya atau meminta uang. Jadi harus karena Allah. Dan juga bila teman-teman kedepannya takut disantet lagi atau rumahnya disantet lagi, maka teman-teman menulis lagi satu kali lagi seperti yang pertama. Tata cara tulisnya dan tata cara bacaannya ditulis seperti yang pertama. Cuma kertasnya pakai kertas folio, kertas yang difotokopi itu. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang pertama semuanya, cuma kertasnya aja yang berbeda. Setelah selesai, teman-teman kertasnya dilipat, kalau bisa diperkecil, kalau tidak bisa yang penting rapi, harus dirapikan biar, karena ini untuk seumurnya. Terus dimasukin ke plastik kecil agar tidak kemasukan air. Setelah itu dikasih solasi kertas, baik yang kecil ataupun yang besar, yang penting juga harus rapi. Setelah selesai, teman-teman ambil benang, terus diikat sama benang. Nah, kalau sudah selesai, lalu dipakai untuk diri sendiri, ditaruh di kantong atau taruh di dalam baju, terserah taruh dimanapun, atau ditaruh di dalam rumah di atapnya, atau taruh di atas pintu dari dalam rumahnya, pintu besarnya, pintu rumahnya yang utama, begitu. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir lagi akan disantet lagi atau kena gangguan jin atau setan lagi. Teman-teman insya Allah akan aman dari semua gangguan jin, setan, dan sihir. Dan juga rumahnya insya Allah akan selamat. Semoga teman-teman bisa mengambil barokah ini dan manfaat ini. Dan cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.